Tentu ada dong. Ada, pasti ada. Tenang, pasti ada. Iya, betul itu. Mari doakan rangkaian kegiatan Hari Ulang Tahun Gereja Protestan Indonesia Bagian Barat yang ke-75 yang dipusatkan di Kota Padang, Sumatera Barat. Yang berlangsung dari tanggal 28 sampai dengan 31 Oktober 2023. Mulai dari pengobatan gratis, seminar kebangsaan, dan Deklarasi Eco-Church sampai dengan ibadah raya interkonektivitas bersama di 7 titik wilayah Nusantara. Oh, tentu tidak. Doakan dan hadir juga loh di ibadah syukur 75 tahun GPIB. Pada tanggal 19 November 2023, pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat, bertempat di Istora Senayan, Jakarta. Mari kita mensyukuri dengan penuh sukacita iman atas karya layan Tuhan Yesus Kristus di dalam dan melalui gerejanya GPIB selama 75 tahun. Soli Deo Gloria. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, para penikmat Morning Call dimanapun saudara-saudara berada. Selamat bertemu kembali bersama saya, Pendeta Joseph Heanusa, Pendeta Pelayanan Umum Sinode Gereja Protestan di Indonesia Bagian Barat, yang ditempatkan di Fakultas Teologi Universitas Kristen Duta Wacana sebagai tenaga pengajar. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Injil Yohanes pasal 4 ayat 35 dan 36. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita untuk berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di pagi ini kami datang ke hadirat-Mu, memohon kasih dan penyertaan-Mu bagi kami. Kami mengucap syukur atas kasih dan rahmat Tuhan di malam yang lalu dan berterima kasih untuk pagi hari yang indah, nafas hidup yang Tuhan masih berikan bagi kami. Saat ini kami akan memulai hari kami dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum kami melakukan semuanya itu, kami mohon Roh-Mu yang kudus menuntun kami dan juga menuntun hamba-Mu ini, agar kami boleh berkata-kata memahami firman Tuhan dan juga melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus firman yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Injil Yohanes pasal 4 ayat 35-36 begini bunyinya. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Namun aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya, dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersukacita. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan ini, menghayati dan melakukannya di dalam hidupnya hari lepas hari.
Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Saudara-saudaraku penikmat Morning Call yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan. Kapan waktu yang tepat untuk menuai? 4 bulan lagi atau sekarang waktunya? Karena ladang-ladang sudah menguning dan matang untuk dituai. Murid-murid mungkin berpikir sekarang bukan waktu yang tepat untuk memanen, karena masih harus menunggu 4 bulan lagi sejak masa menanam. Tetapi Yesus meminta mereka untuk melihat sekeliling mereka. Mengapa masih harus menunggu 4 bulan lagi? Kalau sekarang panen bisa dilakukan. Karena ladang-ladang yang sudah menguning dan sudah matang untuk dituai. Kadang orang berpikir bahwa untuk melakukan sesuatu atau bertindak harus menunggu waktu yang tepat. Bukan hal yang salah, ini tepat. Tetapi juga tidak selalu kita harus menunggu waktu yang sudah dikalkulasi sebelumnya. Kadang kita harus membuat keputusan dengan cepat, apakah sekarang atau kita akan kehilangan momennya. Dalam situasi ini, waktu seperti sebuah kesempatan yang jika diabaikan maka hilanglah peluang itu. Waktu dalam situasi seperti ini tidak seperti hari Minggu yang kalau sudah lewat, dia berpindah ke hari Senin, nanti juga akan kembali lagi setelah melewati hari Sabtu. Para penikmat Morning Call dimanapun Anda berada. Bayangkan kalau dulu rakyat di Surabaya tidak segera bertindak karena merasa ini momen yang tepat untuk melawan kekuasaan Inggris dan sekutu yang menginginkan rakyat Indonesia khususnya yang berada di Surabaya menyerahkan diri kepada sekutu. Mungkin saat itu kemerdekaan yang sudah diproklamasikan pada 17 Agustus 1945 tidak sungguh-sungguh bermakna karena Surabaya kembali berada di bawah kekuasaan pihak lain. Namun karena rakyat Surabaya mengambil keputusan untuk tidak menunggu keputusan tentang waktu yang tepat dari pemimpin di Jakarta, melainkan langsung melawan kekuasaan Inggris dan sekutu. Mereka mengambil keputusan karena merasa ini waktunya. Maka kita bisa menyaksikan kembali semangat kepahlawanan yang sangat luar biasa. Semangat kepahlawanan yang kita rayakan hari ini sebagai Hari Pahlawan 10 November. Seperti para pejuang di Surabaya, Yesus pun ingin para murid dan juga kita orang percaya saat ini untuk bisa melakukan misi karya Allah di waktu yang tepat. Perhitungan-perhitungan waktu yang matematis tentu saja baik. Tetapi melayani mereka yang membutuhkan pelayanan kita tidak bisa selalu dilakukan dengan perhitungan waktu yang matematis. Kita tidak bisa mengatakan kepada orang yang datang kepada kita karena membutuhkan pelayanan kita, pergilah, karena sekarang bukan jadwal pelayanan saya. Kita tidak bisa seperti seorang dokter atau perawat yang tidak bisa melayani orang di luar jadwal prakteknya. Tapi tidak semualah. Saya juga kenal dokter dan perawat yang bersedia melayani orang di luar jadwal praktiknya. Jadi, memberi diri untuk menjadi pekerja Allah seharusnya mendorong kita untuk tidak selalu membuat perhitungan waktu matematis dalam melaksanakan pelayanan. Hanya dengan begitu, kita juga bisa memahami apa yang dikatakan Paulus kepada Timotius ketika dia berkata, beritakanlah firman, siap sedia, baik atau tidak baik waktunya. Dan jika kita melakukannya dengan hati yang gembira, bukan dengan hati yang terpaksa, maka pekerjaan kita bukan hanya mendatangkan sukacita bagi yang menabur, bagi
Tuhan yang sudah memberikan pekerjaan pelayanan itu kepada kita. Memberikan tugas dan tanggung jawab itu kepada kita. Tetapi juga bagi kita, sang penuai. Dia akan memberikan rasa sukacita yang luar biasa. Ketika orang membutuhkan pelayanan, mereka datang kepada kita dan kita membuka diri dengan penuh sukacita mau melayani mereka. Untuk itu firman Tuhan ini mengajak kita untuk lebih memperhatikan lingkungan sekeliling kita. Untuk lebih peduli lagi dengan orang-orang di sekeliling kita. Untuk melihat apakah mereka membutuhkan perhatian, membutuhkan pertolongan kita ataukah tidak. Dan tidak selalu, sekali lagi tidak selalu membuat perhitungan matematis untuk waktu pelayanan kita. Mungkin ada banyak orang yang membutuhkan pelayanan kita. Mereka butuh mendengarkan firman Tuhan. Mereka mau bercerita saja mungkin. Dan mereka ingin kita mendengar. Karena dengan mereka bisa bercerita, mereka bisa melepaskan kepenatan, stres, depresi yang mungkin sedang mereka alami. Karena selama ini mereka tidak punya tempat untuk bercerita. Dan kita bisa melakukan segala sesuatu sebagaimana yang diharapkan kepada kita. Ya, saya bisa mengerti. Kadang-kadang mungkin mereka datang tidak pada waktu yang tepat. Ketika kita sedang melakukan tugas dan tanggung jawab yang lain dan itu dibutuhkan waktu yang mendesak dan harus segera diselesaikan. Tetapi sedapat mungkin mari kita mengatur bersama dengan mereka. Membuka diri untuk menerima mereka. Tidak langsung menolak mereka. Supaya kita bisa hadir untuk memberikan dan menunjukkan rasa peduli kita kepada mereka dan memperlihatkan bahwa kita siap melayani Tuhan tanpa terlalu memperhitungkan waktu matematis yang ada. Jadi hari ini, kalau kita mau melayani Tuhan, kita mau melayani sesama, berikanlah diri kita dan berikanlah waktu kita untuk diatur oleh Tuhan. Supaya biarlah Dia yang memakai kita. Dia yang menolong kita untuk mengelola waktu-waktu kita di dalam karya pelayanan untuk kemuliaan namanya. Bukalah diri untuk melayani. Sekali lagi, bukalah diri untuk melayani mereka yang membutuhkan pertolongan kita. Tanpa membuat perhitungan waktu matematis, karena terlalu mempertimbangkan banyak aktivitas yang mungkin masih lebih berpusat hanya pada diri kita sendiri. Tuhan Yesus menolong dan memampukan kita. Amin. Selamat merayakan Hari Pahlawan. Semoga semangat kepahlawanan ini juga hidup di dalam kesediaan kita untuk terus melayani Tuhan. Merdeka. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman yang telah kami dengarkan. Biarlah firman ini hidup terus di dalam hati kami. Dan ajarkan kami untuk terus membuka diri dalam melayani Tuhan. Dan selalu menyediakan waktu untuk melayani Tuhan. Selama Tuhan masih memberikan kami waktu dan kesempatan. Dan karena itu kami juga mau belajar mengelola waktu yang baik. Mengelola waktu yang Tuhan sudah berikan kepada kami, supaya jangan waktu itu hanya digunakan untuk kepentingan diri kami sendiri. Dan kami cuma hanya mau melayani orang kalau ada waktu dan kesempatan yang memang kami sediakan untuk itu. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan merayakan Hari Pahlawan di 10 November 2023 ini. Biarlah sebagai bangsa Indonesia, kami sungguh mensyukuri spirit kepahlawanan yang hidup dalam setiap anak bangsa ini. Sehingga spirit kepahlawanan ini akan mendorong kami untuk menjadi anak-anak bangsa yang bertanggung jawab kepada bangsa dan negara ini melalui setiap karya terbaik kami.
Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu. Tuntun dan sertai kami di sepanjang hari ini dalam setiap tugas dan pekerjaan kami, agar biarlah semuanya mendatangkan puji dan hormat bagi kemuliaan nama Tuhan dan menjadi berkat dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau ya Yesus Kristus. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami naikkan doa ini. Amin. Terima kasih, selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Oli Dono Kambe selaku Ketua Panitia Hari Ulang Tahun GPIB ke-75 tahun. Mengajak jemaat GPIB untuk mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang menyertai pelayanan GPIB sejak tanggal 31 Oktober 1948 sampai dengan saat ini. Mensyukuri anugerah Tuhan, memasuki usia 75 tahun yang disebut sebagai usia berlian. Maka pelaksanaan Hari Ulang Tahun mengangkat moto GPIB, berbinar kasih. Mari para pendeta emeritus, dan seluruh warga jemaat, kita datang dalam persekutuan ibadah raya dan ibadah syukur, di mana ibadah raya akan dilaksanakan di Kota Padang, Sumatera Barat mulai tanggal 28 sampai tanggal 31 Oktober 2023, dan ibadah syukur akan dilaksanakan pada tanggal 19 November 2023 di Istora Senayan, Jakarta. Doakan dan muliakan Tuhan dalam pelayanan, kesaksian dan persekutuan. Salam hangat GPIB di hati.